suaramu, kau generasi terbaru. Kapan gue pulang nih? Udah gak ngerti banget sih. Gue lagi gak enak badan. Mana leher kayaknya berat banget lagi nih. Suara apaan tuh? Ada orang. Kok bau melati sih? Kok bau melati? Katanya kan kalau bau melati. Lihat! Tolongin gua, Sumpah tolongin gua. Masuk nih bikin kaget aja. Astagfirullahaladzim. Masuk nih duduk dulu. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Coba ceritain pelan-pelan ada apa sih? Gue pasti ditempelin kan. Kalau yang nempel yang lain gak apa-apa, gue doyan. Ini jin! Jinnya masih nempelin gua! Maksudnya gimana sih? Maksudnya ditempelin jin gimana sih? Coba ceritain. Gue lagi di ruang editing ya. Gue lagi loading materi. Iya. Tiba-tiba gitu kan. Terus gue cek dong, gue cari. Gak ada siapa-siapa. Terus tiba-tiba gue nyium bau melati gitu. Bau melati, Mas. Maksudnya kalau nonton film horor sih ingat kan kalau misalnya bau melati atau misalnya bau kemenyan itu tuh biasanya itu tuh tanda-tanda kalau misalnya ada makhluk halus. Berarti fix. Maksudnya ini masih ditempelin di sini. Udah, lu gimana sih? Lu bukannya tentangin gue, lu malah bikin gue parno lu. Mbak Sony, keterangan itu hanya ada pada jiwa yang damai. Lebay! Bener. Bisa lagi lu. Gak solusi gue kalau sama lu. Telepon Mas Fadli aja deh. Malu harusnya masih di sini. Masih lo jangan kayak gitu dong. Mas Fadli lu tolongin gue dong, Mas. Ya lu ngapain sih? Aduh, lu heboh banget sih, ada apaan sih? Ini gue masih diikutin, Mas. Mas, dia masih nempel sama gue, Mas. Ayo cepet lu tolongin gue, Mas. Apaan sih? Kagak jelas lu. Yaudah deh, lu udah kesini aja. Gue di Taman Mini, ya? Lu ke Taman Mini gue tungguin, sini gue mau Ustadz Syam nih. Taman ini. Sejak kapan taman ini pindah ke teras? Ya Mas Fadli ngapain ke taman ini sih? Lu di keong masnya apa di mananya? Halo, Mas. Bukan taman mini itu kali maksudnya taman mini di sini, di kantor Trans. Lu temenin gue ya. Gue gak kuat nih, gue ada rumah sakit. Kayaknya banyak banget yang nempel sama gue. Ya udahlah. Pas banget nih. Saya masih ada sisa-sisa koyo nih. Biar Mas Sony nggak terlalu sakit kan harus ditempelin. Nih, ya saya pakein koyo. Dijidat mau nggak dijidat? Nih. Biar kayak agak orang normal gitu, biar mendingan. Yuk, saya anterin. Kerjaan belum selesai lagi. Ayo, kita samperin Mas Fadli. Bentar. Apaan sih? Bentar. Nah, ini karena lu kan ketempelan. Siapa tahu dengan lu pakai ini topi peci dari bokap gua nih, asli nih dari Turki. Gua jamin jinnya pasti kabur takut. Ini kegedean, Dat. Enggak, udah pas nih, ganteng lu pakai ini Mas Sony. Tuh, kan? Gue Ya gak bisa iya lah gitu lihat. juga konsepnya. Tinggiin dikit. Son, Midat, nah sini. Udah Lah, muter-muter. lu di Mas Fadli. katanya di taman keong Mas itu. Enggak dong. Taman Mini, lihat nih, tamannya mini kan? Dari tadi juga ditungguin. Ya dipikir di keong-keong Mas itu misalnya. Assalamualaikum, Ustaz Syam. Salam Salim dulu. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini dia yang dibilang ketempelan. Orangnya Tuh. nih. Ini nih ketempelan tuh, lihat. Nempel. Tuh. Begini. Iya Ustaz, jadi kita kesini tuh pengen ngasih tahu kalau Sony itu sekarang ketempelan. Tuh. Ketempelan Matanya beneran. nggak kelihatan, Son. Iya. Matanya nggak kelihatan.
Ketempelan beneran. Ketempelan beneran. Oh, kalau yang seperti ini jelas ketempelan. Tuh kan, Ustaz Syam aja bisa lihat. Jelas terang dan ini benar-benar ketempelan kalau udah kayak gini. Tuh, Ini loh. Son, gua bilang juga apa? Lu Mas tuh Fadli. Makanya tuh diangkat, ya Allah. Nah, ini Ustaz Syam, ini Mas Fadli. Beneran kayak gini nih. Iya. Bener kan Ustaz Syam kalau Sony ini ketempelan jin kan? Ketempelan beneran. Kok ketempelan jin Tadi dari Ustaz Syam katanya bisa mana? lihat kalau dia ketempelan. Ketempelan koyo, 1, 2, 3, Ya. nempel koyonya nih. Oh, Kirain iya. bukan. Ketempelan Itu maksudnya. koyo. Maksudnya ketempelan jin. Dia ini Iya. lagi bermasalah. Dia tuh suka dengar suara gamelan lah, Bener. suara apa lah Ada gitu. yang manggil-manggil katanya. HP-nya kali lupa dimatiin. Enggak, gue takutnya nih cowok ganteng setendean semaco ini tuh kayak diikutin gitu loh, ya kan? Ikutin sama siapa? Ya diikutin, makhluk-makhluk gaib. Emang bisa makhluk gaib ngikutin saya? Pertanyaan Makhluk gaib bisa ngikutin manusia gitu. Ngapain sih emang mereka nggak punya kerjaan apa? Ya makanya, gue sih ngerasanya kayak gitu loh. Apa karena gue ganteng ya? Nah, Apa ini sih? kan tanya sama Ustaz Nah, Syam. itu dia. Kalau dibilang ketempelan atau bisa ngeliat atau bisa diikuti, nah jin itu memang bisa mengganggu manusia. Wah. Bisa mengganggu manusia. Makanya Allah katakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang manusia itu dijadikan khalifah. Kalau khalifah itu mestinya bukan kita yang takut sama jinnya, tapi jin yang takut sama kita. Karena kita harusnya khalifahnya, begitu. harusnya begitu. Kemudian kalau ada orang yang bisa melihat daripada jin ini, makhluk gaib ini, maka dia tidak termasuk fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, nauzubillah. Tidak boleh, karena manusia tidak bisa melihatnya, kalian tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihatnya. Jadi bukan fitrah manusia bisa melihat makhluk halus. Pernah lihat gak? Enggak, berarti aku bukan Afifah dong, aku takut soalnya. Kok gitu Afifah? Afifah. Tadi katanya Afifah itu harusnya nggak takut sama jin. Khalifah. Khalifah. Tuh. Beda lagi. Khalifah aduh. itu yang memimpin bumi, maksudnya gitu. Kalau Afifah itu cerdas, baik, lembut juga. Iya. Aduh. Tapi gini Ustaz Syam, Heeh. saya mau nanya. Setahu saya katanya kalau misalnya anak kecil suka rewel gitu ya kan, suka nangis, bayi-bayi terutama tuh. Katanya Iya. ada gangguan jin, emang bisa gitu? Jin Kak. gangguan anak kecil. Kalau anak kecil itu lahir dengan perlindungan Allah melalui para malaikatnya. Jadi anak kecil itu dilindungi oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan mereka bisa melihat yang gaib, ya bisa jadi. Bahkan ada anak masih usia 3 tahun, 4 tahun udah gede masih bisa ngelihat, makanya diruqyah gitu. Ya, karena kita kembalikan lagi tadi bahwa fitrahnya manusia tidak bisa melihat. Jadi kalau ada orang yang bisa melihat berarti keluar dari fitrahnya. Perlu diobati, perlu untuk diruqyah tadi. Maka anak kecil itu disebutkan, ada nggak ciri-ciri anak kecil gangguan jin gitu? Mungkin bisa dikategorikan seperti juga manusia dewasa. Kalau dia suka mimpi buruk, ya suka nangis-nangis tiba-tiba. Kenapa mimpi buruk? Mimpi jatuh, bisa jadi juga tiba-tiba nangis nggak jelas. Walaupun anak kecil itu kan cumanya bisa cuma nangis kan. Anak kecil nggak mungkin ketawa tiba-tiba gitu. Kita lebih serem lagi kalau dia ketawa tiba-tiba. Kalau dia nangis tiba-tiba mungkin bisa jadi. Makanya perlu untuk melindunginya mulai dari sejak kandungan. Wa'idukuma bikalimatillahi tammah, lahir lagi langsung diadanin. Kenapa diadanin? Biar memperkenalkan kalimat tauhid, biar memberikan juga perlindungan kepadanya. Langsung didoakan juga, wa'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainil lammah. Jadi Pas banget tuh ngomong-ngomong soal perlindungan nih. Kita minta doanya deh, kebetulan juga nih teman kita kan, aduh agak ngeri juga. untuk dewasa apa untuk anak-anak nih? Nah, Ini semua bagiannya yang anak-anak udah dewasa nih. ini kayak Kalau dari setengah-setengah. badan sih Sifatnya dewasa. anak-anak. Ya. Emang Tapi beda kata-katanya Ustaz kayak doanya anak-anak. ya? Kalau untuk anak-anak kan mereka belum bisa baca. Iya. Jadi kita yang Kita ngebacain yang- untuk mereka. Oh. Anak-anak juga belum bisa baca. Jadi bisa juga ditulisin terus dijadiin kalung atau apa ditempel di bajunya, bisa juga. Oh, bisa Nah, begitu. bisa begitu. Nggak dibilang jimat tuh. Enggak, beda. Jadi Nabi SAW, para sahabat Ibnu Abbas pernah waktu itu keturunannya belum bisa baca Quran, belum bisa baca Arab. Jadi yang kecil-kecil itu ya ditulisin gitu. Ditulisin lalu disimpan di kantongnya atau ditaruh jadi kalung gitu. Nah, terus kalau kayak Sony gini doanya apa nih? Gimana? Ajarin Kalau- dong. Kalau udah gede nggak usah pakai jimat-jimat lagi, terus baca Baca. sendiri. Baca Ya, apa tapi tuh? biar Gimana, aman Ustaz? sih, itu kan buat perlindungan. Kalau masuk toilet ditulis, gimana? ditulis di koyo. Nggak bisa. Nah, kan kalau masuk Udah toilet gitu dia baca gimana? tempel lagi.
Kan kalau anak kecil kan nggak ke toilet, Iya, anak iya, bayi kan iya. ke toilet. Nah, gitu. doanya apa kalau buat orang gede? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh membaca Bismillahi Bismillahi. alladzi Allazi la yadurru La yadurru. ma'asmihi Ma'asmihi syai'un Sayun fil ardi Fil ardi wala fis samai Wala fis samai wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul alim. Nah, itu yang pertama, jadi kan zikir pagi petang. Yang kedua, sebelum tidur baca kulhu, kulullah ahad Allahu samad 3 kali. Kemudian al-falaq 1 kali, an-nas 1 kali, al-fatihah 1 kali, al-baqarah 5 ayat awal. Nah, itu boleh dibaca. Atau juga yang paling penting adalah ayatul kursi. Oh. Tapi aku maunya dibimbing. mana Manja lagi? banget dibimbing. Tadi udah baca Bismillahirrahmanirrahim mas miseun fil ardi wala fis samai wa samil alim, udah gimana perasaannya? Enakan enggak? Nah, itu alhamdulillah tuh. Enggak sih. Aduh. Ini setan apaan sih Ini nempelin levelnya diri? berarti level tertinggi nih kayaknya nih. Ini kenceng juga sih ini. Gimana dong nih Ustaz Syam nih? Gimana kalau yang kayak gini-gini mah harusnya tanya yang lebih ahli lagi. Wah, Siapa? Harus ada yang lebih kenceng lagi. Siapa doanya ya? udah Ya kayak siapa? Oh, gini. Habib Muhammad. Habib Muhammad Syahab. Habib Muhammad Syahab. Nah, udah. bisa itu. Nanti saya telepon dulu ya Ustaz ya. Habib Muhammad Syahab. Ustaz, lu mandi. Lu udah berapa hari lu nggak mandi? Lu kan nggak Nah, pulang-pulang. itu juga Iya, lu penyebabnya mandi dulu. tuh. gua kira bau apa dari tadi. Penyebab. Gua coba telepon dulu. Habib Emang bukan Muhammad. ketempelan bau melati nih kalau Itu kayak gini bagus nih. banget mandi ya. Iya, haruslah. Biar bersih. Subhanallah